Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPA, tema 4D, subtema 1. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait KD 3.8. Kita akan belajar mengenai pelestarian sumber daya alam. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia. Jika sumber daya alam diambil terus-menerus, maka akan cepat habis. Kita harus melestarikan setiap sumber daya alam dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Lalu, bagaimanakah cara melestarikan sumber daya alam? Kita pelajari yang pertama yaitu tentang pelestarian sumber daya air. Cara untuk melestarikan sumber daya air yaitu 1. Menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan tempat penyimpanan air. Air hujan akan diikat oleh akar-akar pohon sehingga tidak langsung mengalir. Jika pohon ditebangi, maka air hujan tidak dapat terserap dan kandungan air tanah akan mengering. Yang kedua yaitu tidak mencemari sumber-sumber air. Sumur, sungai, dan danau merupakan sumber air bersih yang dapat digunakan oleh penduduk sekitar. Pembuangan sampah dan limbah di sungai, sumur, dan danau dapat mengotori air sehingga tidak dapat lagi digunakan. 3. Yaitu mendaur ulang air. Air sungai yang kotor dapat didaur ulang atau dijernihkan dengan cara tertentu dan dengan penambahan bahan kimia tertentu sehingga dapat digunakan kembali. 4. Menggunakan air dengan bijak. Menggunakan air dengan hemat dapat menjaga ketersediaan air bersih di musim kemarau. Selanjutnya kita pelajari mengenai pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk manusia sebagai lahan pertanian. Berikut cara melestarikan sumber daya tanah. Pertama, tanah dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. 2. Diberi pupuk secara teratur. 3. Tanah yang gundul perlu ditanami. 4. Lahan yang miring dibuat terasering atau sengkedan untuk mencegah erosi. 5. Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari. Selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbarui jika tumbuhan tersebut telah punah. Berikut cara menjaga kelestarian sumber daya tumbuhan. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, membuat kawasan pelestarian tumbuhan seperti cagar alam dan kebun raya. Di Indonesia, kebun raya yang terkenal yaitu Kebun Raya Bogor. Selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya hewan. Cara melestarikan sumber daya hewan yang pertama yaitu membuat kawasan pelestarian hewan. Berikut contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini ditujukan untuk melestarikan hewan komodo. Yang kedua ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Taman nasional ini ditujukan untuk melestarikan hewan badak bercula satu. Dan yang ketiga yaitu Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Taman nasional ini ditujukan untuk pelestarian hewan orangutan. 2. Tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Yang terakhir yaitu pelestarian sumber daya barang tambang. Barang tambang ada dua jenis, yaitu logam dan non-logam.
Contoh barang tambang logam adalah emas, perak, tembaga, aluminium, nikel, besi, dan baja. Contoh barang tambang non-logam adalah batu bara, minyak bumi, gas alam. Ada juga barang tambang mineral yang termasuk non-logam seperti batu kapur, kalsit, asbes, yodium, dan belerang. Berikut cara menjaga kelestarian sumber daya bahan tambang. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan bahan bakar. 2. Daur ulang logam. 3. Menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan salah satunya dari pembakaran batu bara. Semakin sedikit penggunaan listrik, maka pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan mempelajari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga menjadi tidak sehat. Mari kita pelajari yang pertama yaitu pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air yaitu 1. Limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai atau laut. 2. Limbah rumah tangga seperti minyak, sabun, atau deterjen. 3. Sampah. 4. Tumpahan minyak dari kapal tangki minyak di lautan. 5. Pupuk atau pestisida yang digunakan dalam pertanian. 6. Berkembang biaknya kuman yang berbahaya bagi kesehatan di dalam air. Dan ke-7. Keadaan alam yang tidak menentu sehingga menyebabkan banyak kematian hewan air. Air akan tercemar dengan bau busuk. Yaitu pencemaran tanah. Penyebabnya yaitu 1. Limbah pabrik yang dibuang ke tanah. 2. Sampah yang tidak bisa diuraikan seperti plastik dan karet. 3. Limbah rumah tangga. Dan 4. Pupuk atau pestisida yang digunakan secara berlebihan. Berikutnya yaitu pencemaran udara. Penyebab terjadinya yaitu 1. Asap pembakaran, di mana asap pembakaran mengandung gas karbon dioksida dan monoksida. Karbon monoksida membuat darah dalam tubuh teracuni, sedangkan karbon dioksida merupakan salah satu penyebab efek rumah kaca. Apakah efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan dari permukaan angkasa yang disebabkan oleh keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca mengakibatkan terjadinya pemanasan global, di mana hal ini menyebabkan meningkatnya suhu di bumi. Yang kedua yaitu debu. Debu adalah serbuk halus yang terbentuk dari pelapukan batuan. Debu akan mengganggu saluran pernafasan manusia jika terhirup. Terakhir yaitu pencemaran udara. Suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan pencemaran suara yang memekakan telinga. Pencemaran suara dapat dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, konser musik, kendaraan bermotor, atau suara pesawat terbang. Demikianlah pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.